Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, izin Pak memperkenalkan diri. Nama saya M. Irwanda, Prodi Perikanan Tangkap, tingkat Madiyah, NIT 22.1.09.015. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek penting yang mempengaruhi oleh gerak kapal. Antara lain, bentuk dan desain kapal. Bentuk kapal dan aerodinamis dan hidrodinamis akan memberikan pengaruh signifikan pada performa kapal di laut. Ada pula desain lambung, panjang kapal, lebar kapal, dan distribusi bobot serta stabilitas kapal akan mempengaruhi kemampuan kapal bergerak dengan efisien. Yang pertama, daya dorong. Daya dorong yang dihasilkan oleh mesin yang baling-baling propeller akan mempengaruhi kecepatan kapal dan kemampuan kapal untuk melawan hambatan air dan angin. Yang kedua, hambatan. Hambatan yang dihadapi oleh kapal seperti hambatan hidrodinamis dan hambatan angin akan mempengaruhi kinerja dan kecepatan kapal. Komponen hambatan ini meliputi hambatan gesekan lambung, hambatan gelombang, hambatan angin, dan pada bagian atas kapal, serta hambatan bongkar muat. Yang ketiga, stabilitas. Stabilitas kapal merupakan aspek yang krusial dan oleh gerak kapal harus memiliki stabilitas yang memandai untuk menjaga keseimbangan dan menghindari terjadinya goncangan dan kecelakaan saat berlayar. Yang keempat, arus laut dan kondisi cuaca. Kondisi arus laut, gelombang, angin, dan cuaca secara umum mempengaruhi oleh gerak kapal. Kapal harus dapat mengatasi pengaruh arus laut dan gelombang agar tetap bergerak dengan lancar dan aman. Yang kelima, perawatan dan pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan yang baik terhadap mesin, sistem pendorongan, sistem navigasi lainnya akan memastikan kapal dengan kondisi optimal untuk beroperasi dan efektif. Kemudian, lampu jangkar. Lampu jangkar adalah salah satu metode untuk menghentikan gerakan kapal di perairan tertentu. Proses lampu jangkar melibatkan melemparkan jangkar ke dalam air sehingga jangkar tersebut dapat menancapkan dirinya di dasar laut. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk proses lampu jangkar. 1. Persiapkan jangkar. Pastikan jangkar dan dalam kondisi baik dan siap digunakan. Periksa kondisi jangkar, rantai jangkar, dan tali jangkar yang terhubung ke kapal. Yang kedua, pilih lokasi yang tepat. Cara tepat yang aman, bebas rintangan, dan jauh dari sumber daya atau interruptor bawah air seperti pipa gas atau kabel. Yang ketiga, turunkan jangkar. Pada kapal yang dilengkapi dengan windlass, perangkat untuk menurunkan jangkar secara otomatis. Gunakan windlass melalui lubang jangkar di bagian depan kapal hingga jangkar menyentuh ke dasar laut. Jika tidak ada windlass, jangkar bisa diturunkan secara manual dengan mengikat tali jangkar pada bagian ujung jangkar dan melemparkan ke dalam air. Yang keempat, biarkan jangkar menancap. Setelah jangkar menyentuh dasar laut, biarkan jangkar menancap dengan kuat dengan aliran air atau gaya beban kapal. Pastikan kapal diam dan stabil sebelum melanjutkan langkah-langkahnya berikut. Betul, apa betul? Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang beberapa aspek penting yang pengaruhi oleh gerak kapal. Yang kedua, tentang lampu jangkar dan juga metode-metodenya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.